41. Masalah Nita dan Gilang. Apaan sih, Lang? Gue gak apa-apa. Udah, gak usah maksa gue. Tapi Nit, gue udah salah sama lo. Gue harus bagaimana biar lo maafin gue? Gilang menarik Nita saat gadis itu menghindar darinya. Gara-gara kejadian tadi pagi yang membuat keadaan Gilang dan Nita menjadi secanggung ini. Saat ini mereka ada di samping garasi rumah Mbak Nah. Tempat yang menurut Gilang sedikit jauh dan tidak akan ada orang yang mendengar suara mereka. Nita, please, jangan menghindar lagi. Gue minta maaf atas perbuatan yang gue lakuin ke lo tadi pagi. Sumpah, gue gak bermaksud, ucap Gilang memohon. Nita merasa kesal setengah mati dengan pria satu ini. Dengan seenaknya, Gilang menyentuh dada Nita karena katanya melihat ada ulat yang menempel. Gilang refleks menyentuh dada Nita untuk mengusir ulat itu, dan tentu saja hal itu membuat Nita terkejut. Karena apa yang dirasakan Nita sangat berbeda. Nita merasakan sebuah sentuhan di area terlarang, dan tentu saja itu seperti pelecehan. Lo emang modus? Udah, gue gak mau deket-deket sama cowok kayak lo lagi. Lo udah melecehkan gue 2 kali. Seru Nita akan pergi dari tempat itu. Gilang menarik tangan Nita dan mengurungnya di sisi dinding, dengan kedua tangan Gilang berada di sisi kiri dan kanan tubuh Nita. Yang kedua itu karena kesalahan lo. Seharusnya lo gak perlu lebay berteriak. Disangka gue mau perkosa lo, tau gak? Bisik Gilang karena tidak mau suaranya jadi semakin tinggi. Ya, gak gitu juga caranya. Lo udah ngambil ciuman pertama gue. Ya elah, itu cuma nempel doang. Yang namanya ciuman itu bukan kayak gitu. Mau tahu rasanya ciuman beneran? Ucap Gilang menyeringai. Brengsek lu, Lang. Gue kira lu cowok baik-baik, ternyata lu sama aja. Nita mendorong dada Gilang dan langsung berjalan dengan sedikit berlari. Nita sedikit terkejut ketika saat tiba di halaman, dia melihat Ara dan Revan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Nit, ada apa? Tanya Ara yang melihat Nita mengusap sudut matanya. Sepertinya Nita tidak sadar kalau dia sudah mengeluarkan air matanya. Rah, gue mau sama lu malam ini, temani gue ya. Ara mengangguk. Kemudian Ara melihat Revan dan mata mereka beradu pandang saling menatap. Tatapan itu seakan mengatakan bahwa mereka harus tahu ada masalah apa di antara Gilang dan Nita. Ke kamar yuk. Ara merangkul bahu Nita dan segera mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Reva mendatangi Gilang yang duduk termenung di teras depan rumah sebelah. Rumah itu para kaum pria istirahat. Lu apain sih, Nita? Gilang langsung menoleh ketika mendengar ucapan Revan. Senyuman sinis tercetak di bibirnya. Dia nuduh gue ngelakuin pelecehan. Padahal gue gak bermaksud gitu. Dasar cewek. Gak bisa bedain mana yang pelecehan, mana yang bukan. Gue jadi kesel sendiri sama dia. Mana dari tadi marah dan diemin gue. Kan gue juga udah minta maaf. Jelas Gilang tanpa ditutup-tutupi. Reva menganggukkan kepalanya. Dia paham dengan kondisi cewek yang seperti itu. Mereka dengan seenaknya sendiri menyimpulkan bahwa kejadian seperti itu adalah sebagai pelecehan. Tadi sebelum itu, Nita bilang sama gue kalau dia suka dan nyuruh gue buat ngasih kesempatan lu ke Ara. Gilang menghela napas. Gue tahu kalau lo masih berusaha buat mengejar cinta Ara. Tapi gue juga masih memiliki peluang untuk dapetin dia. Tapi
Perasaan gue jadi kacau saat Nita ngungkapin perasaannya ke gue dan nyuruh gue buat ngelepas Ara. Gue merasa jadi makin canggung. Ucap Gilang. Cinta memang rumit. Kalau gue jadi lo, mending lo buka hati untuk Nita. Dia cewek yang baik dan juga cantik. Tapi masih cantikan Ara sih. Jadi jangan pernah lo sia-siain orang yang udah sayang dan tulus ke lo. Karena lo baru kerasa kalau orang itu udah pergi menjauh dari kehidupan kita. Ujar Reva. Gilang menatap pepohonan yang tinggi menjulang di depannya dengan tatapan yang tak terbaca. Gue gak tahu kenapa jadi ngerasa bersalah sama Nita. Ucap Gilang. Sabar sob. Coba lo dekati dia baik-baik. Buat dia mau maafkan lo dan gak marah lagi. Ucap Revan menepuk bahu Gilang. Nita masih terbayang-bayang bagaimana tadi Gilang yang tiba-tiba menciumnya. Gadis itu menggelengkan kepalanya cepat. Tidak mau mengingat kejadian itu kembali. Baginya kejadian itu benar-benar membuat Nita seperti cewek murahan. Lo kenapa geleng-geleng kepala? Tanya Ara heran. Gue gak kenapa-kenapa. Cuman lagi kesel sama Gilang, sepatu Gilang itu. Ara terkekeh mendengar Nita menyebutkan nama Gilang, dikasih tambahan seperti nyanyian sewaktu TK, yang sebenarnya adalah Gelang Sipaku Gelang. Jangan kesal atau benci, terjadi cinta lo. Sindir Ara. Udah telat? Hah? Maksudmu? Tanya Ara. Gue udah suka sama Gilang sejak lama. Gue juga udah bicara sama dia kalau gue suka. Tapi ya gitu, dia malah memperalat gue pakai megang-megang tek gue. Kan gue jadi kesal. Plus sebel sama dia. Apa? Gilang pegang lo? Seru Ara yang langsung ditutup mulutnya oleh Nita. Shh, bukan gitu. Aduh Ara, jangan keras-keras. Napa? Ops, sorry Nit. Ya, habisnya gue kan kaget. Setahu gue, Gilang bukan cowok seperti itu. Ucap Ara sedikit membela Gilang karena selama dekat dengan cowok itu, Ara merasa bahwa Gilang tidak seperti itu. Selama ini, sikapnya terhadap Ara sangat sopan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang menjurus ke pelecehan. Nita menghela nafas. Tadi dia juga gak mau ngaku kalau dia udah melakukan pelecehan sama gue. Ngakunya dia lagi ngusir ulat ada di baju gue, tepatnya di depan dada sini. Tunjuk Nita ke bagian yang tadi disentuh oleh Gilang. Ara tertawa setelah mendengar penjelasan dari Nita. Entah kenapa, sahabatnya ini benar-benar bodoh atau memang hanya pura-pura. Tentu saja Ara paham kalau memang niat Gilang adalah mengusir ulat, bukan karena modus ataupun melecehkan. Kok lo malah ketawa sih? Tanya Nita sewot. Ya, habisnya lu tuh polos atau lugu sih Nit? Gilang gak mungkin modusin lo. Sekarang gue tanya, kejadian itu ada di mana? Tanya Ara. Di kali dekat situ, pas gue suruh anterin nyuci baju tadi pagi. Jawab Nita. Ya berarti dia memang benar ngusir ulat yang ada di baju lo. Jadi sebenarnya di sini yang menurut gue polos itu elo deh Nit. Jawab Ara membuat Nita semakin bingung. Lah, terus gue harus gimana? Minta maaf sana sama Gilang. Adiutun mempersembahkan